terakhir tentang KONI Om. Sedikit aja tentang KONI. Presiden? Boleh. Podcaston. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Sesa di podcast Studio Kardus pada sore hari ini. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang kemarin sudah disebut di podcast sebelumnya sama Kak Poci. Ini adalah Om Samsul Komar. Selamat sore Om. Assalamualaikum. Jadi beliau ini adalah, saya bisa bilang aktivis ya Om ya? Politikus. Oh, politikus. Dan aktivis olahraga. Sekarang. Beliau ini sudah malang melintang banyak karir di Lombok Tengah sebagai jurnalis juga awalnya Om. Pernah. Jurnalis, ketua KNP juga Om. Pernah. Terus sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Pernah. Alhamdulillah. Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah. Masih sampai sekarang. Masih. Terus ketua PKPI sekarang. APKI dan PKPI. APKI dan PKPI. Terakhir terpilih sebagai ketua KONI pada Muskorkap tanggal 25 Maret 2021. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Saya boleh buka ya, udah 1,5 meter ini, 2 meter malah. 2 meter, boleh silakan Om. Ya. Jadi banyak hal yang kita bahas pada sore hari ini Om. Jadi teman-teman nih banyak dari kemarin banyak minta Bang Komar buat hadir di podcast kita, buat diskusi lah. Kita banyak hal yang diskusiin dari masalah kepemudaan, tentang politik yang sekarang, dan terakhir tentang KONI Om. Sedikit aja tentang KONI. Presiden? Boleh. boleh. Jadi saya tanya sedikit pertanyaan ringan aja nih Om tentang kepemudaan anak pemuda di Lombok Tengah. Dinamika pemuda saat ini yang Om lihat tentang di Lombok Tengah seperti apa Om? Pandangannya Om Komar? Oke, makasih ya. Jadi pemuda di Lombok Tengah ini paling aktif ya. Artinya hampir di semua desa itu ada NGO, ada OKP, ada aliansi pemuda, komunitas dan lain-lain, hampir semua. Saya contoh saja di satu desa Bondir seperti tadi ada adik-adik dari Bondir. Di satu desa itu ada hampir 4 sampai 5 forum. Ya, forum pemuda. Artinya begitu dinamika dan aktifnya pemuda kita di Lombok Tengah. Nah, saya di KNP itu hanya 1 periode. Memang saya selalu ingin regenerasi kan. Jadi saya waktu itu memegang KNPI itu dalam kondisi bergejolak. Dualisme. Karena memang di pusat dualisme. Tapi sekarang sudah menyatu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kita doakan pemuda dari pusat sampai daerah itu sudah menyatu. Dan yang namanya hidup di dalam organisasi yang dualisme itu sangat-sangat tidak enak. Sangat-sangat tidak enak. Bagaimana pengalamannya Om selama di KNPI? Ya karena kita harus berhadapan dengan kawan sendiri ya. Mungkin bukan berhadapan fisik ya, tapi ide-ide kita harus. Cuman ada positifnya juga. Positifnya yaitu kita bersaing kreasi, bersaing inovasi, bersaing program-program dan lain-lain. Dan waktu itu memang karena saya masih anggota DPR ya, dan pengurus-pengurus saya juga anggota DPR semua ya, anak-anak muda semua. Jadi kami sangat mudah untuk membuat program-program segala macam dari kecamatan-kecamatan semuanya, dan sangat mudah itu. Artinya kita berharap memang pemuda itu memang terus-menerus sebagai garda terdepan. Dan sepeninggal saya di KNPI sayang sekali saya baru mau menanyakan itu. Nggak terlalu kayak aktif dulu. Mungkin memang ada pandemi cuman harusnya terlibat juga dalam proses pemudaan COVID ini. Bagaimana pemuda di tengah COVID ini juga harus ada mindset yang ke arah itu sebenarnya. Setahu saya pengurusan KONI sekarang kan terpilih jauh sebelum COVID ini Om. Jauh sebelum COVID. Jauh sebelum COVID. 2019. Belum 1 tahun sebelum COVID. 1 tahun sebelum COVID. Jadi pandangannya Om Komar tentang KNPI sekarang atau pemuda sekarang apa yang kira-kira yang harus dilakukan nih untuk Lombok Tengah? Ya tentu sekarang ini yang perlu kita lakukan pemuda adalah bahu-membahu membantu pemerintah Fathul Nursiah. Karena apapun pilkada sudah selesai udah kita harus bersatu. Karena pandemi ini membawa kita untuk tidak boleh bercerai-berai. Tidak boleh kita terlalu memaksakan kehendak segala macam, karena
jujur saja kondisi saat ini sangat sulit ya. Bagi pemerintah daerah juga sangat sulit. Jadi kita harus ikut membantunya dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya pikiran, kita lakukan dengan pikiran yang bagaimana kemudian Pemda bisa. Ya. Tapi menurut pandangan saya ini seharusnya kan kita tidak bisa menyalahkan satu pihak atau menyalahkan pandemi ini dalam tanda kutip. Oh ya. Pemuda tidak bisa bergerak karena alasan pandemi itu sebuah alasan klasik sih buat saya. Siapapun itu tidak boleh menyalahkan itu menurut saya. Jadi menurut pandangannya Om Komar nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang nih Om? Kita sekarang lihat pandemi ini kan sudah mulai berangsur nih. Pemerintah sudah mulai membuka akses vaksin untuk lebih sudah, vaksin sudah dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan pemuda sekarang? Ya, pertama pandemi ini akan selesai kalau kita 3M dan 5M itu ketat, ya. Itu salah satu cara, dan pemuda harus hadir di situ untuk sosialisasi. Karena di desa-desa nggak ada. Iya, betul. Virus ini nggak ada di desa-desa. Mana ada orang pakai masker di desa? Tidak percaya bahkan. Iya, nggak percaya. Nah, ini yang harus kita hentikan, stop. Ya. Kita stop dia dari desa ini. Nah, pemuda harus punya peran di situ, satu. Kedua, pemuda juga harus memberikan hadir di UMKM yang ada. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan entrepreneur muda saat ini? Ada Podco, Sekut, yang lain-lain lah ya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Itu adalah hal yang sangat positif, sangat membangkitkan gairah muda. Kalau dulu kan hanya orang tua hanya orang tua yang malu dulu anak-anak muda mau jual-jualan kan. Kalau sekarang alhamdulillah saya juga sebagai ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima sangat mendukung ini. Om Komar juga aktif sebagai ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Saya ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan anggotanya 55.000. Di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah ya, sampai kecamatan-kecamatan. Nah, ini juga ke depan ya kita akan jemput bola karena akan ada bantuan dari pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM. 1,2 juta cuma-cuma per usaha. Nah, ini sedang kita coba fasilitasi dan kita lihat siapa yang cocok untuk dapat itu. Kita tahu Om Komar dengan pengalaman politiknya sudah malang melintang di berbagai partai. Setahu saya pertama kali beliau ini aktif sebagai anggota Partai Demokrat Lombok Tengah, bener loh? Saya pertama kali PDIP. Oh, PDIP pertama kali? Sama kayak Poci. Oh iya. Saya PDIP tahun 98, waktu itu saya baru lulus SMA loh. Pas reformasi berarti. Saya sudah, orang nggak berani masuk PDIP. Iya. Kita waktu itu langsung masuk PDIP. Saya langsung wakil ketua Kecamatan Pringgerate. Karena keluarga saya waktu itu PDIP, ada Insinyur Ambari itu anggota DPR, mantan anggota itu kakak ya. Dia mengajak kita untuk belajar politik. Cuman kan waktu itu hanya sekedar ikut tahu tentang partai politik saja. Gitu. Apa sih partai politik? Oh gini, oh gitu. Akhirnya ya setelah sempat jeda lama di jurnalis lah ya, lama di wartawan, baru saya 2003 saya masuk Demokrat. Dan itu masih saya wartawan Lombok Pos. Masih aktif sebagai jurnalis berarti? Sebagai jurnalis. Oh, terus masuk di perusahaan Partai Demokrat. Saya tertarik sama Pak SBY memang waktu itu. Berarti belum jadi presiden. Belum jadi presiden. Belum. Tapi dengan kalau sekarang andai kan masih nih, kita berandai-andai dong. Ketika masih di Partai Demokrat, tetap di kubu AHY berarti, bukan di kubu Muldoko. Iya, karena tadi sudah saya contohkan bahwa berorganisasi di dalam konflik itu nggak enak. Nggak enak. Kita intermezzo sedikit masalah. Kita tidak urus masalah nasional lah. Saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu, Om. Nah, jadi Om Komar sekarang aktif sebagai ketua partai PKPI. Belum sebenarnya. Ya, belum sebenarnya. Cuman memang ada mandat. Nah, cuman kan secara resmi belum. Oh, belum SK belum keluar? Belum. Karena orang jadi ketua partai itu harus punya SK, harus punya KTA, ya. Baru dia dikatakan dia itu resmi sebagai dan dia dilantik tentunya ya sebagai ketua partai. Tapi insya Allah memang arah politik saya ke situ, karena memang saya suka nasionalisme lah ya. Di partai yang nasionalisme, yang lebih kepada keterbukaan ya. Nah, kalau maaf partai-partai Islam kan tentu pangsanya beda. Pangsanya hanya satu kelompoknya gitu. Ada misalnya
klaim PKB misalnya NU, PKS, kemudian yang ada kemudian PAN, Muhammadiyah gitu dan lain-lain. Lebih plural lah ini ya. Plural. Lebih terbuka. Tapi bukan liberal. Iya, bukan, beda. Plural saja. Plural saja. Karena saya juga pecinta Gus Dur. Iya. Ya, tokoh plural. Tokoh plural. Ya. Jadi banyak hal yang menarik yang perlu bisa kita ulik dari Om Samsul Qomar ini. Salah satunya adalah yang perlu saya tanyakan adalah menurut Om sendiri, kita sudah lewat dari pilkada, pemilu kada Kabupaten Lombok Tengah nih. Beberapa bulan yang lalu kita sudah punya bupati yang baru. Apa pandangan Om Qomar tentang selama beberapa bulan ini beliau dilantik? Mungkin kita tidak bisa menilai secara langsung ya, karena ini masih beberapa bulan, masih sangat muda, bahkan masih sangat baru. Bibit pun belum menurut saya ini, belum menjadi benih bahkan. Belum 100 hari. Belum 100 hari lah. Dengan kita melihat saja kita bisa menilai dari program kerjanya yang dia sampai paparkan, visi misi yang beliau paparkan selama kampanye, dan sekarang apakah ada pergerakan yang mengarah ke sana? Menurut Om Qomar sendiri gimana? Ya. Jadi untuk melihat program sebuah pemerintahan yang memang nggak bisa 100 hari, harus 5 tahun, 5 tahun. Paling nggak 10 tahun baru dia bisa, atau 2 periode. Tapi keinginan itu sudah ada. Saya melihat Pak Bupati ini memang sekarang ini sedang gencar-gencarnya bersih-bersih. Pertama dia bersihin rumah sakit. Kedua dia bersihin bekas kantor Dispora. Ya, entah kantor mana lagi yang beliau mau bersihin ya. Tapi kita berharap juga beliau juga membersihkan pejabat-pejabat yang nggak jelas gitu kan. Yang selama ini pasti ada catatannya, pasti ada raportnya, ya kan? Benar. Pasti ada raportnya. Jadi Pak Bupati harus melihat raport pejabat-pejabat itu, terutama right man and the right job. Ya, sesuai dengan spesialisnya lah ya. Jadi jangan sampai ini ada orang ahli hutan ya misalnya ditaruh di kesehatan kan? Agak enggak ini. Artinya boleh-boleh saja siapapun menduduki selama dia sudah eselon 2 ya. Artinya sudah berhak untuk itu, tapi baiknya ya yang sesuai dengan kriteria dan pengalaman kerjanya, ilmunya yang penting. Ya, kalau nggak ilmunya ya susah memang. Nah, kita ngomong ke utara dia selatan susah. Tapi sekali lagi saya lihat Fatul Nursiah sedang berusaha untuk mengamankan visi misinya. Ya, karena visi misi 100 hari kerja ini ya lumayan berat. Lumayan berat, tapi mudah-mudahan ini juga peran pemuda juga harus ada di situ. Pemuda harus mendukung ini, ya perbedaan biasa lah ya. Namanya kampanye kalau nggak beda nggak asik. Nggak asik. Nggak asik. Masa kampanye sendiri? Benar. Nggak enak. Memang harus ada persaingan. Ada persaingan. Kalau ada persaingan maka tumbuh dia kreativitas tumbuh macam-macam ya. Dan positif kita melihat ini keinginan untuk maju dari Pak Fatul dan Pak Nursiah. Insya Allah semoga apa yang kita harapkan bersama bisa tercapai sama beliau berdua. Mudah-mudahan dimudahkan dan beliau disehatkan lah ya. Amin. Sekarang sedang tanpa musibah sakit terjangkit virus COVID dan ini ternyata benar adanya gitu. Artinya masyarakat pun harus tahu, harus paham bahwa COVID ini benar. Nah, itu contohnya Pak Wabub sedang isolasi di Rumah Sakit Umum Provinsi. Kita doakan bersama semoga beliau cepat sembuh. Amin. Kenapa saya tanyakan ini sama beliau? Karena saya tahu beliau adalah orang yang sangat vokal mengkritisi semua kebijakan pemerintah sebelumnya. Bahkan setelah purna sebagai anggota dewan, beliau tetap aktif mengkritisi segala kebijakan pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah. Ya, karena cara mencintai orang itu beda-beda. Kalau saya sudah nggak kritik orang, berarti saya sudah benci sama orang itu, ya. Berarti saya sudah nggak mau lihat dia. Itu beda. Gitu. Jadi kadang orang lihat, Eski ini kok benci ya, Sam? Enggak. Kalau saya benci, saya tidak akan terserah dia lah. Talu mau gimana gitu ya. Pelot sudah. Enggak mau tahu sudah ya. Nah, kita bahas lagi masalah pemuda nih Om, tapi kaitannya tentang politik. Bagaimana pandangan Om Qomar sendiri tentang peran pemuda di politik Lombok Tengah sendiri? Apakah sudah cukup agresif pemuda-pemuda kita? Apakah masih apatis tentang politik sekarang? Saya pikir sudah sangat bagus ya. Karena apa? Barometer penglihatan saya kenapa bagus? Anggota dewannya muda-muda. Oh iya.
Anggota dewan sekarang muda-muda. Jadi yang umur 50 tahun ke bawah itu lebih banyak. Artinya bahwa tingkat partisipasi pemuda itu tinggi dan itu bagus sekali. Nah, kita berharap 2024 nanti banyak lagi anak-anak muda ikut politik. Jangan takut ikut politik. Politik itu cara bergaul. Ya, cara bergaul. Kalau kata Poci kemarin sebuah seni sih sebenarnya. Ya, sebuah, saya enggak kurang paham sih, maksudnya sebuah seni berdialektika dalam berdiskusi sama orang, mengadu strategi dan lain-lain. Ya kalau seniman pasti akan kalau saya yang aktivis dan politikus, ya itu cara bergaul. Cara bersosialisasi, cara berteman, orang yang jadi DPR ini pasti temannya banyak. Iya. Gak mungkin orang jadi DPR gak punya teman. Benar. Ya kan? Ya. Terjun ke lapangan setiap hari, ketemu sama orang banyak gitu. Bergaul, punya teman-teman di komisi dan di semuanya fraksi dan lain-lain. Ya, itulah. Makanya cara bergaul, kalau bagus pergaulanmu maka berhasil kita berpolitik. Ya. Jadi Om Komar melihat sekarang pemuda sekarang sudah sangat aktif dan bagus di politik. Ya, apa yang perlu diperbaiki kira-kira Om? Ya, ada cumannya nih. Ya. Bagus cuman kita belum dengar dewan-dewan muda kita ini berbicara lantang, mengkritis, mengawasi. Karena tugas DPR itu selain budgeting ya, dia juga controlling. Dia harus mengawasi. Dia dibayar untuk berbicara. Teriak dia. Kalau ada rakyat seperti contoh nakes sekarang ya. Mereka harus teriak, turun ke jalan, turun ke rumah sakit, cari tahu ada apa semuanya. Tapi ini belum kita dengar. Sayang sekali dan mudah-mudahan karena ini, tapi sudah mau tahun ketiga ini. Agustus sudah 3 tahun loh. Ya, artinya ya mudah-mudahan lah ada perubahan ya di akhir-akhir tahun nanti di 2022 2023 ya. Sudah ada perubahan paradigma, kita mendengar banyak dewan-dewan muda ini bicara di media, bicara di forum-forum, ya mudah-mudahan. Karena harapan kita sangat besar nih kepada dewan-dewan kita yang ada, yang muda-muda khususnya di dewan wakil rakyat. Kalau wakil rakyatnya nggak jelas kan, gimana caranya itu? Seharusnya beliau bisa menjadi representasi kita yang muda di luar, di luar sistem ini. Ketika dia berhasil, otomatis kita akan dipandang sebagai pemuda yang di luar. Hidupnya akan dibiayai sama masyarakat. Gitu harapan kita bersama sih. Jadi tidak harus mengejar kursi eksekutif, saya rasa cukup di legislatif aja, tapi bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Saya rasa bisa menjadi poin plus buat pemuda-pemuda yang lain yang di luar sistem seperti Om Komar sekarang di luar sistem tapi masih bisa dengan prestasinya beliau selama anggota dewan, beliau masih punya dalam tanda kutip panggung lah, saya bisa katakan kalau bahasa kasar ya sedikit Om. Panggung bisa kita buat di mana saja. Itu maksudnya. Saya banyak minum karena nggak pakai AC ya. Iya, mohon maaf namanya aja Studio Kardus. Nanti kita sumbangin aja. Amin, alhamdulillah, terima kasih. Ya ini softboxnya aja dibuat dari kardus ini, makanya terinspirasi dari Studio Kardus namanya. Bagus. Boleh kardus tapi isinya yang penting. Iya kan? Iya itu. Louis Vuitton aja kardus. Iya. Tapi isinya sepatu mahal banget gitu. Gitu. Jadi saya sangat tersanjung nih karena beliau bersedia hadir di studio yang ala kadarnya ini. Terima kasih banyak sekali lagi Om. Maaf akan kekurangannya belum ada AC nih. Coknya aja yang sudah ada nih, tapi AC-nya belum ada. Kalau nggak ada coknya nggak ada AC-nya. Kita nyicil lah sekarang. Iya.